Oke, halo Prof. Budi dan teman-teman sekalian, nama saya Teofilia. Di saat ini saya akan mempresentasikan mengenai Jurgen Habermas, Etika Diskursus dan Hubungan Internasional. Oke, sebelum kita masuk membahas lebih lanjut mengenai etika diskursus, kita akan melihat dulu biografi singkat dari Jurgen Habermas. Jadi Jurgen Habermas ini dia lahir pada tanggal 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Dia merupakan adalah filsuf Jerman paling berpengaruh pada paruh kedua abad ke-20 dan merupakan bagian dari generasi kedua mazhab Frankfurt dan mengikuti jejak tokoh-tokoh seperti Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Habermas tumbuh besar di Gummersbach dan sempat bergabung menjadi anggota Hitler Youth saat berusia 10 tahun dan kemudian pada tahun 1944 saat berusia 15 tahun, Habermas dipanggil dan dikirim untuk membantu pertahanan Jerman di front barat. Namun, titik balik dalam hidupnya terjadi tahun 1945 ketika ia menyaksikan laporan pengadilan Nuremberg dan berita mengenai Holocaust. Disebutkan juga bahwa ia sangat terguncang oleh kenyataan kekejaman rezim Nazi dan sejak saat itu ia mengalami transformasi moral dan intelektual yang mendalam. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1979, ia menyebut dirinya bahwa dia adalah produk dari reedukasi pasca perang, di mana ia belajar menghargai demokrasi konstitusional, model Perancis, Amerika, Inggris sebagai pencapaian besar peradaban modern. Dan Habermas kemudian menunjukkan keberanian intelektualnya sejak muda. Pada tahun 1953, ketika masih menjadi mahasiswa di Universitas Göttingen, ia menerbitkan esai yang mengkritik keras Martin Heidegger, seorang filsuf terkenal yang pada saat itu dia tetap mempertahankan pernyataan mengenai kebenaran batiniah gerakan Nazi. Kritik ini menegaskan komitmen Habermas terhadap nilai-nilai etis dan keberaniannya menghadapi otoritas intelektual. Meski kemudian disebutkan ia bersimpati terhadap mahasiswa yang melakukan protes pada tahun 68, bahkan mengecam kekerasan polisi yang menyebabkan kematian Benno Ohnesorg. Habermas juga mengkritik mahasiswa karena tindakan radikal mereka yang menurutnya tidak realistis dan provokatif. Dia menyebut gerakan itu sebagai bentuk dari fasisme kiri, yang istilah ini kemudian ia akui terlalu keras dan dia pada akhirnya lebih mendukung gagasan reformisme radikal yang dilakukan dalam kerangka demokrasi liberal. Pada tahun 1954, Habermas menempuh studi filsafat dan sastra Jerman di University of Bonn dan menulis disertasi doktoral yang mengkritik filsafat Schelling, terutama berkaitan dengan konsep absolut sejarah dan kebebasan. Dan disertasinya itu berjudul The Absolute History on the Contradiction in Schelling's Thought. Kritik Habermas terhadap Schelling ini mencerminkan pergeseran dari metafisika spekulatif ke teori kritis dan rasionalitas komunikatif. Dia melihat bahwa untuk memahami masyarakat modern, pendekatan yang diperlukan adalah rasional, historis, dan intersubjektif, bukan mitologis atau metafisik. Dan kemudian di tahun 1956, dia bergabung sebagai asisten Theodor Adorno di Institute for Social Research di Frankfurt. Namun kehadirannya di sana itu tidak bertahan lama karena Max Horkheimer dia melihat Habermas sebagai Marxis yang berbahaya dan menolak kehadirannya dan bahkan mencoba untuk membuat Habermas ini dipecat. Dan kemudian Habermas pada akhirnya dia pindah ke University of Marburg dan menulis disertasi habilitasi yang menjadi karya pentingnya di tahun 62 yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere di bawah bimbingan Wolfgang Abendroth. Disertasi ini membahas perubahan ruang publik dalam masyarakat modern. Di tahun 1971, Habermas pindah ke Max Planck Institute di Starnberg, tempat ia mengembangkan Theory of Communicative Action yang terbit dalam 2 jilid pada tahun 1981 dan dianggap sebagai salah satu karya besarnya. Namun tak lama setelah penerbitan karya ini, dia akhirnya meninggalkan institut tersebut dalam situasi yang kurang menyenangkan dan kembali ke Frankfurt, tempat ia mengajar hingga pada akhirnya pensiun di tahun 1994. Selama masa itu, dia menerbitkan banyak tulisan penting termasuk Between Facts and Norms yang diterbitkan tahun 92 yang merupakan karya utamanya dalam bidang filsafat hukum dan politik.
Selain dikenal sebagai filsuf dan teoretikus sosial, Habermas juga aktif sebagai intelektual publik sepanjang hidupnya, dan ia terlibat dalam berbagai perdebatan penting di Jerman dan dunia, mulai dari metodologi ilmu sosial, kekhususan sejarah Holocaust, reunifikasi Jerman, rekayasa genetika, hingga hubungan antara sekularisme dan agama. Dan ia telah menerima berbagai penghargaan internasional termasuk Theodor Adorno Award tahun 80, Kyoto Prize tahun 2004, Erasmus Prize tahun 2013, dan John Kluck Prize tahun 2015 sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya terhadap filsafat, sosiologi, dan demokrasi modern. Dan bisa dikatakan bahwa Habermas adalah figur yang menjembatani generasi pasca Nazi tahun 45 dan generasi protes tahun 68, dan sekaligus menjadi salah satu suara moral penting dalam pemikiran sosial politik kontemporer. Oke, kita juga bisa melihat karya-karya Habermas itu dia dibagi menjadi dua, yaitu early works dan transitional works. Early works itu adalah karya-karya dia di antara tahun 64 sampai 71. Di antaranya ada Knowledge and Human Interest, kemudian Technology and Science as Ideology, kemudian ada Teori dan Praktis. Dan transitional works itu adalah di periode di antara tahun 71 dan hingga tahun 82. Di antara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah Legitimation Crisis dan Zur Reconstruction des Historischen Materialismus. Namun tidak hanya sampai di situ, tapi di awal abad ke-21 Habermas juga dia mengeluarkan karya-karyanya yang diantaranya adalah Die Zukunft der menschlichen Natur, Glauben und Unwissen, Religion and Rationality, Essay on Reason, God and Modernity. Sekarang kita akan melihat kritik Habermas terhadap rasionalitas instrumental. Jadi menurut Habermas, rasionalitas instrumental adalah jenis rasionalitas yang menilai tindakan berdasarkan efisiensi dan keberhasilan untuk mencapai tujuan tertentu. Rasionalitas instrumental ini dia berakar dari sains modern dan logika teknokratik, di mana hal yang rasional adalah hal yang paling efektif dan berguna untuk mencapai hasil tertentu tanpa mempertimbangkan nilai dan norma. Habermas mengkritik rasionalitas instrumental ini, dan kritiknya itu bisa kita lihat ada 4, yaitu yang pertama adalah Habermas mengkritik bahwa rasionalitas modern telah direduksi hanya pada aspek teknis dan pragmatis, sehingga mengabaikan dimensi etis, normatif, dan komunikatif dari kehidupan manusia. Dalam hal ini, nilai-nilai moral atau keadilan menjadi sekunder atau bahkan diabaikan. Dan yang kedua, Habermas menjelaskan bahwa ketika rasionalitas instrumental itu dia merambah ke wilayah sosial dan budaya, hal itu akan menyebabkan kolonisasi terhadap life world atau dunia kehidupan. Dunia kehidupan itu apa? Dunia kehidupan adalah ruang hidup sehari-hari di mana makna, norma, dan hubungan antar manusia terbentuk secara alami. Dan dunia kehidupan yang pada dasarnya dia harusnya berbasis komunikasi dan pemahaman bersama, justru didominasi oleh sistem kekuasaan dan ekonomi. Kemudian kritik Habermas selanjutnya terhadap rasionalitas instrumental adalah rasionalitas instrumental dia menciptakan pemerintah dan birokrasi yang lebih mementingkan efisiensi administratif ketimbang partisipasi dan diskusi publik, yang pada akhirnya mengakibatkan keputusan politik menjadi semakin jauh dari rakyat, menciptakan krisis legitimasi. Dan kritik yang terakhir yang disampaikan Habermas adalah Habermas menolak pandangan bahwa semua tindakan manusia bisa dijelaskan secara instrumental. Secara garis besar, Habermas mengkritik rasionalitas instrumental karena mengabaikan nilai-nilai normatif dan melemahkan kualitas demokrasi serta kehidupan sosial. Dan karena kritikannya terhadap rasionalitas instrumental, Habermas kemudian menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan demokratis yang menekankan pentingnya dialog, kesetaraan, dan saling pengertian dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pendekatan yang dimaksud Habermas adalah pendekatan rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini merupakan salah satu konsep sentral dalam teori of communicative action yang dikeluarkan pada tahun 81
Dan rasionalitas komunikatif adalah rasionalitas yang berakar pada dialog dan saling pengertian, di mana semua orang dapat berdiskusi secara terbuka dan tanpa paksaan untuk mencapai kesepahaman bersama. Dan rasionalitas ini, dia pada akhirnya akan membuka ruang bagi norma, nilai, dan argumen etis untuk memainkan peran dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, ciri-ciri dari tindakan komunikatif dalam rasionalitas komunikatif adalah yang pertama, dia menggunakan bahasa untuk mencapai konsensus, bukan memaksakan kehendak. Jadi, dalam tindakan komunikatif, peserta itu berbicara satu sama lain untuk menyelaraskan tindakan dan pendapat mereka secara rasional, dan mereka berusaha untuk mencapai konsensus berdasarkan argumen yang kuat dan penerimaan bersama, bukan untuk memaksakan kehendak atau memenangkan debat. Dan bahasa digunakan sebagai alat untuk mencapai kesepakatan bersama dan bukan sebagai sarana untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain secara sepihak. Kemudian, ciri yang kedua adalah menyepakati makna bersama, mempercayai bahwa lawan bicara jujur dan siap menanggung konsekuensi dari kesepakatan. Yang artinya, para peserta percakapan harus mempercayai bahwa mereka menggunakan istilah yang sama dan arti yang sama, dan mereka harus saling menghormati secara jujur dalam mengungkapkan pendapat atau klaim mereka. Dan setiap individu diharapkan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menyumbangkan perspektifnya secara terbuka, sehingga ada proses komunikasi yang terjadi dan pada akhirnya tercapai kesepakatan tentang makna yang akan disepakati. Uh, dan ciri yang ketiga adalah mengajukan klaim yang bisa diuji atau dikritik oleh peserta lain. Jadi, dalam tindakan komunikatif, setiap klaim atau pernyataan yang diajukan oleh satu pihak harus terbuka untuk pengujian dan kritik oleh pihak lain. Ini berarti bahwa tidak ada klaim yang diterima begitu saja tanpa ruang untuk diperdebatkan dan dipertanyakan. Dan Habermas, dia menekankan pentingnya klaim validitas yang dapat diuji oleh semua peserta dalam percakapan. Dan ada empat klaim validitas yang dikemukakan oleh Habermas. Yang pertama adalah klaim dapat dipahami atau comprehensibility, di mana bahasa yang digunakan jelas dan dimengerti. Yang kedua, klaim kebenaran atau truth, di mana klaim ini mengharuskan bahwa apa yang disampaikan sesuai dengan fakta atau realitas. Klaim ini harus bisa dibuktikan dan diverifikasi. Dan klaim yang ketiga adalah klaim kebenaran moral atau rightness, di mana klaim ini mengacu pada norma-norma sosial yang dianggap sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Apa yang dikatakan harus sesuai dengan norma-norma yang diterima bersama. Dan klaim yang terakhir adalah klaim kejujuran atau truthfulness. Klaim ini dia berfokus pada sikap peserta dalam berbicara, yaitu bahwa mereka harus jujur dan tidak berbohong atau menyembunyikan niatnya. Dengan adanya kemungkinan untuk menguji dan mengkritik klaim-klaim ini, tindakan komunikatif itu dia akhirnya membangun sebuah dialog terbuka yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk saling mengkoreksi dan memperbaiki argumen mereka. Dan ini tuh membuat proses komunikasi menjadi lebih demokratis dan adil. Karena setiap suara dan argumen bisa dipertimbangkan secara kritis, maka jika salah satu klaim itu dipertanyakan, pembicara wajib memberikan alasan atau pembenaran secara rasional. Kemudian konsep kedua yang dikemukakan Habermas adalah konsep dunia kehidupan atau life world dan sistem. Konsep dunia kehidupan atau life world dan sistem ini adalah dua elemen sentral dalam teori sosial Jürgen Habermas yang terkait dengan bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat serta bagaimana struktur sosial itu berfungsi. Yang pertama kita lihat adalah mengenai konsep kehidupan. Jadi, dunia kehidupan itu adalah konsep yang digunakan Habermas untuk merujuk pada bagian dari realitas sosial yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, yaitu pengalaman, keyakinan, nilai-nilai, dan pemahaman yang diinternalisasi dan diterima oleh individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Jadi, dunia kehidupan itu merujuk pada horizon pemahaman dan interpretasi yang membentuk cara orang-orang berinteraksi, berkomunikasi, dan berkoordinasi satu sama lain dalam konteks budaya dan sosial mereka. Dan dunia kehidupan itu berfungsi sebagai landasan untuk komunikasi dan tindakan sosial, di mana individu berinteraksi secara langsung untuk mencapai pemahaman bersama. Di dunia kehidupan ada beberapa elemen. Yang pertama adalah pengetahuan tak tertulis atau implicit knowledge, di mana
dunia kehidupan itu mencakup pengetahuan yang tidak tertulis, yang seringkali tidak disadari oleh individu. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari yang diteruskan secara sosial dan budaya tanpa perlu dijelaskan secara eksplisit. Elemen yang kedua yaitu nilai-nilai dan norma sosial. Dalam dunia kehidupan, individu berbagi nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk interaksi sosial mereka. Nilai-nilai ini kemudian akan dipahami melalui proses sosialisasi dan menjadi bagian dari kerangka acuan yang digunakan dalam hubungan antar individu dan kelompok. Kemudian ada elemen bahasa dan simbol. Bahasa adalah elemen penting dalam kehidupan, dan bahasa tidak hanya digunakan untuk komunikasi praktis, tetapi juga membentuk cara kita memahami dunia, dan melalui bahasa, individu itu dapat berbagi pemahaman, memperkenalkan ide baru, dan mencapai kesepakatan. Dan elemen yang terakhir adalah interaksi sosial dan solidaritas, yaitu dunia kehidupan juga mencakup interaksi sosial di mana individu berinteraksi berdasarkan pemahaman bersama mereka tentang dunia, dan hal ini tuh memungkinkan terciptanya solidaritas sosial yang memberikan rasa kebersamaan dan dukungan dalam kelompok. Kemudian konsep sistem. Konsep sistem yang dikemukakan oleh Habermas, dia merujuk pada dimensi sosial yang diorganisasi dalam bentuk institusi, organisasi, dan struktur yang terstruktur secara formal dan beroperasi berdasarkan rasionalitas yang instrumental, yakni untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat diprediksi atau dihitung. Nah, sistem ini terbagi dalam dua bagian utama, yaitu sistem ekonomi dan sistem politik. Kemudian kita akan melihat perbedaan. Jadi perbedaan dunia kehidupan dan sistem. Dunia kehidupan itu berorientasi pada komunikasi intersubjektif, sedangkan sistem berorientasi pada rasionalitas instrumental. Dunia kehidupan dia merupakan ruang di mana individu berinteraksi secara langsung dan bebas dari dominasi, sedangkan sistem dia merupakan ruang terorganisir yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola kehidupan sosial dengan cara yang terstandarisasi. Dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir adalah fokusnya. Dunia kehidupan itu berfokus pada nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berlaku di kelompok atau komunitas, sedangkan sistem dia lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya, keuntungan, dan kontrol sosial. Kemudian selanjutnya konsep utama yang dikemukakan oleh Habermas yaitu etika diskursus atau diskurs etik. Etika diskursus ini adalah pendekatan filsafat moral yang dikembangkan oleh Habermas, yang dikembangkan dari konsep tindakan komunikatif. Nah, pendekatan ini dikembangkan oleh Jürgen Habermas, dan dia menyatakan bahwa suatu norma moral sah hanya jika semua pihak yang terdampak oleh norma tersebut bisa menerimanya secara rasional dalam sebuah diskusi bebas dan setara. Nah, etika diskursus dia mempunyai komponen-komponen. Yang pertama, teori komponen-komponen. Jadi gini, etika diskursus itu dia bukan satu teori tunggal, tetapi dia kumpulan dari beberapa teori yang saling berhubungan sehingga menimbulkan etika diskursus ini. Teori yang pertama yang berhubungan yaitu teori sosial tentang moralitas, di mana Habermas mengembangkan pemahaman bahwa moralitas tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Nilai-nilai moral tidak berasal dari individu terisolasi, tetapi muncul dari interaksi sosial antara subjek yang rasional dan setara. Dan diskursus moral adalah bagian dari proses sosial, bukan hanya perenungan pribadi. Jadi prinsip dari teori ini adalah moralitas itu dibentuk melalui diskusi antar warga yang rasional dalam ruang publik. Teori yang kedua yang berkaitan dengan etika diskursus adalah teori moral normatif, di mana teori ini berfokus pada pertanyaan apa yang membuat suatu norma moral benar atau sah, dan Habermas menjawab bahwa suatu norma moral sah jika dan hanya jika semua yang terkena dampaknya dapat menyetujui norma itu dalam diskursus yang bebas dan rasional. Hal ini juga kadang disebut sebagai prinsip U atau universalization, di mana hanya norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat sebagai peserta diskursus rasional yang dapat diklaim sah secara moral. Kemudian teori yang ketiga adalah justifikasi filosofis terhadap sudut pandang moral. Nah, Habermas dia memberikan dasar filsafat terhadap klaim bahwa norma moral harus bisa dibenarkan secara universal, dan dalam diskursus setiap peserta diperlakukan sebagai subjek rasional yang sama derajatnya.
dan hanya norma-norma yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kondisi ideal diskursus yang dapat dikatakan bermoral. Dan dalam implikasinya, moralitas itu bukan warisan budaya atau preferensi subjektif, melainkan bisa diuji secara rasional oleh semua pihak melalui komunikasi. Kemudian, teori yang terakhir yang berkaitan dengan etika diskursus adalah teori perkembangan kesadaran moral, di mana teori ini menyentuh ranah psikologi moral yang juga dipengaruhi oleh pendekatan Lawrence Kohlberg. Dan Habermas berpendapat bahwa manusia berkembang dari cara berpikir moral yang egosentris menuju cara berpikir yang lebih komunikatif dan rasional. Tujuan dari teori ini adalah mengintegrasikan aspek perkembangan individu ke dalam teori moral yang bersifat sosial dan diskursif. Kemudian kita bisa melihat bahwa dalam perkembangannya, etika diskursus ini dia melewati 2 fase perkembangan. Fase pertama itu pada tahun 83 sampai 90 yang disebut diskurs ethics atau etika diskursus dikembangkan oleh Habermas dalam esai di Moral Consciousness and Communicative Action. Dan di fase ini Habermas berfokus pada menjawab kritik terhadap rasionalitas dalam etika, membangun dasar teori normatif universal, mengembangkan konsep ideal speech situation. Dan fase perkembangan yang kedua yaitu fase discourse morality yang berlangsung tahun 91 sampai 96 dikembangkan lebih lanjut oleh Habermas dalam Justification and Application dan Between Facts and Norms. Di dalam fase ini, Habermas membedakan antara morality dan ethics, di mana morality bersifat universal dan normatif, dan ethics dia lebih kontekstual dan tentang kehidupan yang baik. Dan teori ini kemudian dikembangkan oleh Habermas menjadi lebih konkret ke ranah hukum dan politik, dan akhirnya mengakibatkan peralihan dari teori murni ke penerapan normatif dalam masyarakat pluralistik. Kemudian ada tingkatan prasyarat dalam etika diskursus, ada 3, yaitu logika dan semantik, di mana tidak boleh kontradiktif, harus konsisten dalam penggunaan istilah, prinsip generalisasi, di mana jika norma berlaku untuk satu kasus, harus bisa diterapkan pada kasus sejenis. Prasyarat yang kedua, prosedur argumentatif, di mana setiap pembicara harus jujur, hanya menyatakan yang ia percaya saja, dan siapapun yang tidak setuju harus memberikan alasan. Dan yang ketiga, proses komunikasi. Proses komunikasi ini dia harus inklusif. Maksudnya, siapapun yang terdampak boleh ikut bicara, dan semua boleh bertanya, menyanggah, atau mengusulkan tanpa paksaan atau dominasi. Kemudian Habermas mengakui bahwa untuk bisa menguji keadilan norma, kita harus bisa mengambil peran ideal orang lain. Dan ini hanya mungkin kalau kita punya empati, yaitu kemampuan untuk membayangkan hidup orang lain secara nyata. Pada tahun 93, Habermas mengatakan bahwa empati adalah prasyarat emosional untuk pengambilan peran ideal. Dan tanpa empati, kita tidak bisa benar-benar tahu apakah norma yang kita ajukan benar-benar adil bagi semua yang terdampak. Nah, Habermas kemudian menjabarkan 5 kategori hak yang diperlukan agar diskursus itu bisa benar-benar terjadi, yaitu hak kebebasan setara bagi semua orang, hak menjadi anggota komunitas hukum, hak atas perlakuan setara dan keadilan, hak partisipasi dalam pembentukan opini dan kehendak bersama, dan yang terakhir adalah hak kondisi hidup yang layak. Dan meskipun etika diskursus ini dia inklusif secara teori, tapi Habermas juga mengakui bahwa etika diskursus ini dia mempunyai batasan. Batasannya apa? Batasannya itu adalah hanya anggota komunitas hukum yang bisa ikut diskursus, dan kompetensi menjadi syarat yang bisa memicu eksklusi orang dengan hambatan bahasa, disabilitas, dan pendidikan rendah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga konsep ruang publik yang dikembangkan oleh Habermas. Nah, di konsep ruang publik, Habermas memusatkan perhatian pada pentingnya ruang publik sebagai landasan bagi demokrasi deliberatif. Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere, ia membedakan antara ranah publik dan ranah private, di mana ranah publik adalah yang terbuka bagi semua orang, sedangkan ranah private bersifat tertutup. Dan ia menelusuri asal-asal usul ruang publik borjuis di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, di mana warga kelas menengah menciptakan ruang-ruang diskusi seperti salon sastra dan kedai kopi untuk membahas seni, sastra, dan politik. Ruang-ruang ini kemudian menjadi arena komunikasi dan pembentukan opini publik yang memungkinkan warga mengidentifikasi masalah sosial
mengartikulasikannya dan membangun kesadaran kolektif. Habermas juga menekankan peran penting media massa dalam proses ini, namun ia juga mengkritik kecenderungan media modern yang lebih mementingkan sensasi dan kepentingan kelompok kuat sehingga merusak kualitas diskursus publik. Saya izin minum sebentar. Selanjutnya, bagi Habermas, masyarakat sipil yang terdiri atas organisasi-organisasi sukarela, gerakan sosial, dan asosiasi non-pemerintah, mereka berperan penting dalam menyaring keprihatinan dari ranah pribadi dan menyampaikan ke ruang publik. Di saat krisis, aktor-aktor dari masyarakat sipil bahkan dapat membalik alur komunikasi politik yang biasanya berjalan dari atas ke bawah atau top down dan menekan negara untuk merespon isu yang muncul dari bawah. Nah, dalam pandangan Habermas, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada prosedur formal seperti pemilu dan undang-undang, tetapi juga ada diskusi publik yang bebas, terbuka, dan rasional. Dan ia menyebut bahwa ruang publik harusnya tetap liar dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, karena liar yang dimaksud adalah liar yang tidak akan dikontrol oleh institusi negara. Sehingga pada akhirnya demokrasi deliberatif bisa hidup dari interaksi antara pembentukan kehendak rakyat yang dilembagakan secara demokratis dan opini publik informal yang terbentuk dalam masyarakat. Dan bagi Habermas, demokrasi itu hanya bisa berkembang jika warga diberi ruang untuk berkomunikasi secara setara dan terbuka dalam konteks sosial yang bebas dari dominasi. Dan dalam karya-karya lanjutannya, Habermas itu mengakui keberadaan banyak public spheres yang tumpang tindih dan menekankan pentingnya interaksi antara ruang publik formal dan informal dalam menjaga legitimasi politik termasuk di tingkat global. Oke, selanjutnya, kalau kita mau mengkaitkan Jürgen Habermas dalam konteks hubungan internasional dan politik dunia, sebenarnya pada dasarnya Habermas itu dia jarang secara langsung untuk membahas hubungan internasional. Namun, salah satu pengecualian penting adalah komentarnya terhadap karya Immanuel Kant tentang perdamaian abadi atau perpetual peace. Ia menggambarkan perkembangan ruang publik global dan hukum internasional sebagai transformasi kosmopolitan dari keadaan alamiah yang tanpa hukum, jadi antar negara menjadi tatanan hukum global. Hal itu dikemukakan oleh Habermas pada tahun 98. Dan meskipun tidak merespon secara langsung debat teori hubungan internasional, gagasan Habermas itu dia cukup berpengaruh di kalangan teoretikus kritis dan konstruktivis, terutama dalam pergeseran postpositifis dalam studi hubungan internasional. Dan fokus-fokus utama para ilmuwan yang menggunakan teori-teori Habermas itu adalah pada etika diskursus dan tindakan komunikatif, bukan pada kebijakan luar negeri konkret Habermas, karena memang Habermas dia tidak membahas hubungan internasional secara langsung. Yang pertama bisa kita lihat adalah logika argumentasi versus negosiasi strategis. Jadi peneliti seperti Riese, Dittelhoff, dan Muller mereka menggunakan teori tindakan komunikatif Habermas untuk menjelaskan logika argumentasi sebagai alternatif dari tindakan strategis dan perilaku tawar-menawar. Jadi dengan menggunakan teori Habermas, mereka pada akhirnya menemukan bahwa argumen moral dan etis ternyata sangat umum dalam negosiasi multilateral dunia nyata dan perundingan murni justru jarang terjadi. Yang terjadi adalah negosiasi biasanya melibatkan campuran argumentasi dan tawar-menawar. Kemudian etika diskursus digunakan sebagai program normatif global. Jadi, ilmuwan seperti Linklater, Link, dan Crawford, mereka berpendapat bahwa etika diskursus bisa menjadi program normatif yang berguna dalam dunia yang semakin kosmopolitan. Dan dialog etis, menurut prinsip diskursus mungkin dan diinginkan dalam dunia politik. Dan bahkan dialog ini sebenarnya sudah terjadi di beberapa konteks internasional. Dan Linklater kemudian menyebut bahwa hal ini tuh adalah potensi politik dialogis, di mana membuka ruang bagi berbagai aktor, termasuk yang kaum yang memarjinalkan, untuk ikut serta dalam proses deliberatif global. Kemudian ada juga
demokrasi deliberatif dan ruang publik global. Jadi para pemikir seperti Dreiser dan Bohman menggunakan konsep Habermas, yaitu etika diskursus dan ruang publik untuk membayangkan demokrasi deliberatif transnasional. Dan mereka berpendapat bahwa dunia sudah memiliki embrio dari ruang publik global dan demokrasi global bisa tumbuh melalui dialog lintas negara dan budaya. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan emansipatoris dan perdamaian global, di mana Hayward Alker dia menggunakan gagasan Habermas, yaitu kepentingan pengetahuan emansipatoris untuk membuat teori hubungan internasional lebih sadar diri secara etis dan politis, dan mengarahkan ilmu sosial pada tujuan demokratisasi dan perdamaian dunia. Tujuan dari Hayward Alker untuk mengungkapkan bagaimana ilmu sosial bisa memperkuat struktur kekuasaan, tapi juga bagaimana ia bisa dipakai untuk mengubah struktur itu secara damai dan adil. Nah, teori pandangan konsep etika diskursus yang dikemukakan Habermas ada yang pada akhirnya mengundang kritik dari berbagai pihak. Kritiknya apa saja? Kritiknya yang pertama yaitu adalah tidak realistis, karena teori diskursus itu dianggap terlalu ideal dan tidak cocok dengan kenyataan politik global yang penuh ketimpangan dan kekuasaan. Karena di dalam dunia nyata, relasi antar negara dan antar aktor tidak bebas dari dominasi manipulasi atau kepentingan strategis, dan bahkan sulit dan mustahil untuk menciptakan ruang komunikasi yang bebas dari tekanan kekuasaan. Dan diskursus seperti yang dibayangkan Habermas hanya bisa terjadi dalam kondisi ideal yang jarang atau tidak pernah ada. Kemudian kritik yang kedua adalah etnosentrisme, di mana memaksakan rasionalitas Barat sebagai standar universal. Dan diskursus Habermas secara tidak langsung memaksakan standar rasionalitas khas Barat kepada semua budaya. Konsep argumen rasional yang digunakan Habermas mencerminkan nilai-nilai pencerahan Eropa seperti logika formal, konsistensi semantik, dan individualisme liberal. Dan hal ini tuh sebenarnya tidak cocok untuk semua budaya yang mungkin punya cara berbeda dan dalam membangun makna dan menyelesaikan konflik. Kemudian dalam praktiknya, teori diskursus itu bisa membatasi siapa yang bisa ikut serta dalam percakapan moral. Dan Habermas pada awalnya kan dia sudah mensyaratkan bahwa peserta diskursus harus kompeten secara komunikatif, rasional, dan mampu menyampaikan argumen. Dan akibatnya, kelompok yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Habermas ini pada akhirnya sering kali terpinggirkan dalam diskursus. Kelompok-kelompoknya misalnya kita ambil contoh orang yang mengalami disabilitas kognitif, kemudian masyarakat adat, dan kelompok minoritas yang lainnya. Kritik selanjutnya adalah teori diskursus terlalu fokus pada prosedur universal dan mengabaikan makna lokal atau kontekstual. Dan hermeneutika berargumen bahwa makna sosial selalu terikat pada konteks budaya, sejarah, dan bahasa. Oleh karena itu, tidak mungkin menciptakan aturan diskursus universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Kemudian, prosedur diskursus yang tampaknya netral sebenarnya bisa melanggengkan dominasi patriarki. Makanya kritik selanjutnya adalah netralitas semu, karena kriteria partisipasi rasional dan argumentatif seringkali menyisihkan cara komunikasi non-rasional seperti narasi, emosi, atau pengalaman tubuh. Dan ini akan membuat suara perempuan dan kelompok marginal kurang diakui, meskipun justru pada kenyataannya suara-suara mereka-mereka inilah yang harus diberi ruang dalam dialog etis. Dan yang terakhir adalah sulit diterapkan, karena dalam prakteknya syarat-syarat diskursus ideal sangat berat, dibutuhkan waktu, sumber daya, dan kompetensi tinggi. Tidak semua pihak punya akses atau kesiapan ikut diskusi rasional, sehingga prosesnya bisa tidak efisien atau bahkan disalahgunakan. Dan Habermas sendiri, dia mengakui bahwa ada keterbatasan ini. Dan dia pernah mengatakan bahwa saya menyadari bahwa etika diskursus adalah ideal normatif yang tunduk pada batas waktu, kapasitas individu, dan manipulasi institusi. Oke, sekian presentasi saya pada hari ini. Dari presentasi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa etika diskursus Habermas ini adalah upaya untuk membangun moralitas dan legitimasi sosial berdasarkan komunikasi yang terbuka, setara, dan rasional. Walaupun
ideal dan menantang dalam penerapannya, teori ini tuh dia bisa tetap menjadi kontribusi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan reflektif secara moral. Thank you.